Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal nyobain plugin ya, yaitu Laravel Liveware ya. Namanya Laravel Liveware. Jadi ini adalah sebuah plugin ya, sebuah plugin dengan teknologi Liveware Frame untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan responsif tanpa perlu menulis JavaScript. Jadi di sini dibilang powerful dynamic front end UI without leaving PHP ya. Jadi kita tetap ngoding pakai PHP di sini. Dan ya itu ya tadi ya, tanpa menggunakan JavaScript tadi ya. Jadi dengan kita pakai Laravel Liveware ini, kita bisa membuat komponen ya, komponen antarmuka pengguna yang hidup ya. Yang akan memungkinkan pembaruan halaman secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna. Kayak ngisi formulir ya, atau atau ngeklik tombol ya, tanpa memerlukan reload halaman. Nah, ini yang penting, tanpa memerlukan reload halaman. Jadi gimana mekanismenya? Oke, kita coba ya di sini. Gue udah buka whiteboard yang ke-8. Jadi di sini lu misalnya yang sederhana banget lah ya, yang pasti lu sering banget bikin tuh. Warnanya gue ganti jadi biru ya. Oke. Anggap nomor 1 ya, sini nomor 1 gitu ya. Di sini ada tombol nih ya, tombol 1, tombol ini mengurangin, tombol yang ini tombol nambah gitu ya. Ini sederhana aja. Ini plus gitu, ini minus. Nah ini, nah gini. Biasanya lu ngapain kalau pakai JavaScript? Sederhana ya sebetulnya. Ini lu bikin variabel, habis itu tambah klik gitu ya. Nanti increment habis itu nambah nih. Lo pakai VJS itu tinggal pakai vModel gitu ya. Ini tambahin ya udah, tambah ini datanya. Sederhana. Tapi di Laravel Liveware ini enggak gini ya. Jadi dia ada interaksi dengan server di sini. Nah, di sini ada, anggaplah si belah ketupat ini adalah sebuah Laravel server kita. Ini adalah yang sudah dirender ya. Ingat, yang sudah dirender oleh klien kita. Jadi ini server kita. Ketika diklik plus, dia ngapain? Dia akan ngirim request ke Laravel kita ya, ke server lagi. Abis itu dia dapat respon. Responnya apa tuh bang? Responnya adalah komponen. Responnya adalah HTML atau ya intinya DOM lah ya. Jadi di sini misalnya ketika diklik harusnya nambah tuh jadi 2. Maka yang dibalikin adalah komponen yang baru ya. Nanti diupdate, tinggal update aja komponennya. Jadi kayak gini. Oke, set gitu ya. Yang diupdate yang mana? Yang segini, sekomponennya itu ya. Nah segini ya. Jadi nanti baru berubah jadi 2. 2 ini bukan dari sini ya. Bukan dari sini diubah ke sini, enggak. Dia request dulu ke server, dapat balikannya, baru dia komponen di render sehingga dapatlah komponen itu angka 2 gitu ya. Jadi kayak gitu. Kenapa dia makanya kita bisa ngoding logic ini di server. Kenapa kita mintanya ke server? Kenapa nggak langsung aja ke sini? Enggak. Karena yang punya logiknya itu adanya di server kita ya. Logiknya untuk ngubah tampilan itu adanya di server kita. Sehingga nanti server kita yang akan memberikan tampilan yang baru. Terus kenapa dia tanpa mereload halaman? Nah, ini penting ya, karena dia pakai Ajax teman-teman ya. Dia nanti mintanya pakai Ajax. Jadi halaman ini di sini misalnya ada halaman nih, ini ada halaman apa gitu ya. Di sini ada header gitu ya, di sini di bawahnya ada apa? Misalnya apa di bawahnya? Banner gitu ya. Nah, tiba-tiba di sini di bawahnya tuh ada ini, ada plus minus gitu ya. Ini pakai Liveware. Nah, dia klik request respon, udah tinggal di render di scope-nya halaman ini aja. Headernya apa nih tadi? Bannernya itu nggak perlu ya, nggak perlu di reload. Kecuali kalau misalnya di halaman pertama. Ini penting, kenapa? Karena ini dengan kita menggunakan ini tadi tentu ya kita nggak meninggalkan PHP itu sendiri. Yang kedua, ini lebih ramah dalam hal SEO ya, SEO ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai JavaScript atau CSR, ketika dibaca sama si botnya si Google, dia akan menganggap ya nih halamannya cuman halaman HTML biasa, terus ya nggak bisa dibaca lah ya, karena memang dia perlu dirender dulu di klien. Sedangkan ini karena dia sudah dari server ya, sudah dirender dari server, ya udah
nanti dia bisa dibaca. Jadi SEO friendly gitu ya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya karena lu perlu beban tambahan nih untuk request Ajax ini ya, gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita coba ngoding ya. Nangkep ya, paham gak konsepnya? Oke. Sederhana aja ya, kita mau implementasi yang tadi ini plus minus di sini ya. Jadi di sini gue udah install Laravel ya. Kita harus pakai Laravel 10 ya untuk kita pakai Liveware 3 dengan PHP itu 82 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu Laravel 2. Jadi di sini, oke, gue coba buka terminal dulu aja. Tinggal composer gitu ya, require Liveware, terus Liveware, enter aja. Oke, sip. Tinggal tungguin aja ya. Ntar ini masih gue pakai VPN gak ya? Oh nggak ada, nggak pakai VPN ya. Tinggal diinstal aja. Ini kayaknya gue udah selalu. Oke, sip. Publisher ya. Oke, sekarang tinggal ngapain bang? Ya udah, tinggal kita bikin komponennya. Contohnya di sini kita pengen bikin komponen yang sederhana ya. PHP artisan make Liveware counter, misalnya namanya counter gitu ya. Oke, kita enter. Nah, dia akan bikin apa aja? Nah, dia akan bikin yang pertama adalah kelas yang ada di app Liveware namanya counter di sini. Liveware counter di sini. Nah, ini dia komponennya. Terus di sini dia juga akan mengembalikan atau membuat komponen juga yang ada di resource Liveware counter. Nih view-nya ya. Ada di resource ya, view dan Liveware counter. Oke? Sip. Terus ngapain ya? Kayak biasa ya, Laravel biasa, tinggal kita bikin routernya di sini. Misalnya gini ya, route gitu ya, get, terus counter gitu. Tinggal kita ambil counter plus, udah. Terus ngapain? Coba jalanin aja dulu, jalanin dulu. Tinggal kita tembak tuh endpoint di sini nih, endpoint di counter, terus dan error ya. Error. Kenapa error ya? Karena di sini dia akan nyari yang namanya page komponen. Ingat ya di sini ya. Konsep tadi di sini. Ini dia baru komponennya doang. Kita perlu the whole systemnya. Nah, by default dia nyarinya adalah komponen layout app. Nama dari ininya apa? Parentnya. Makanya kita juga harus bikin juga tuh ininya apa? Layoutnya ya. Dengan cara kita panggil lagi artisannya di sini. Tinggal gini aja, PHP artisan Liveware titik 2 layout, enter. Maka dia akan membuat file app.blade php di dalam layouts dan di dalam komponen. Dengan begitu, ketika kita refresh aman ya, oke. Tapi masih kosong bang, ya udah kita coba implementasi yang tadi ya. Nah, kita coba implementasi di dalam sini. Misalnya di sini ada yang namanya H1 gitu ya. Lalu di sini ada nah ini pakainya ini ya, kurung kurawal 2 gitu. Sama kayak di Blade ya. Karena ini adalah kalau dibilang sama si Tyler Otwell bahwa ini adalah Liveware to take Blade to the next level. It's basically what Blade should be by default. Jadi Liveware ini akan membawa Blade ke level yang selanjutnya gitu ya. Oke, di sini variabel ini adalah variabelnya dari si punyanya Liveware ya, yang akan berubah dan dinamis ya. Ya. Ini kita deklarasikannya di mana supaya kita bisa ubah-ubah. Kita taruh di counter ya. Kita bisa taruh di counter misalnya gini, public ya, public count, misalnya defaultnya 1. Oke, kalau gua coba refresh di sini, apa yang terjadi? Ya ada ya di sini 1 ya, nih di sini 1 nih. Oke, terus kita pengen bikin satu aksi ya yang akan mempengaruhi sebuah tampilan itu sendiri, yaitu kasusnya adalah di sini tombol ya, tombol klik. Di sini misalnya ada button, misalnya plus aja ya. Gue refresh test gitu ya. Terus gue klik.
Berubah nggak? Nggak berubah ya. Kenapa? Ya karena nggak ada aksinya ya. Harus kita tandain dulu bahwa ini adalah sebuah aksi dari where. Ya, where click. Nah, kalau diklik, nah ini kita perlu ngisi nih. Dia kalau ngeklik ngapain? Nah, inilah ketika ngisi, ketika diklik dia ngapain? Ya udah, ya kita bikin satu function di sini ya, satu method. Misalnya kita mau nambahin counternya di sini gitu ya. Jadi gini, public function misalnya tambah gitu ya, gini. Gini. Tinggal gini aja ya, diskon gini ya. Ya udah tinggal pakai aja nama methodnya ini. Udah. Kalau kita refresh, kita plus, nah jadi 2, 3, 4 loh ya. Ini nggak mereload dia ya. Plus. Nah sekarang kita buktikan bener nggak teorinya gitu ya. Sekarang kita coba inspect gitu ya teman-teman. Ini untuk yang ini aja ya, kita coba inspect, yang penasaran juga gitu ya. Kita all gitu. Nah, ini kita coba plus gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Lihat ya komponennya ya. Nih. Komponennya 1 nih ya, tadinya nih. Snapshotnya ya. Ketika responnya apa? Ya udah, ini responnya nih. Div ya kan? Ini, nah, inilah responnya. 2 sekarang ya. Sama aja semua ya, klik tambah gitu ya. Ini masih berlaku gitu. Oke. Kalau gue tambah lagi gimana? Klik tes gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang berubah jadi 3. Sekarang komponen barunya berubah jadi 3 gitu. Jadi bukan ini ya yang berubah, bukan hanya ini yang berubah, tapi sebetulnya satu komponen dia akan di refresh gitu. Kalau teman-teman berawal dari mungkin Flutter ya, Flutter juga sama menerapkan hal yang sama ya, refresh gitu. Ketika berubah step. Atau mungkin kita bikin button lagi, yaitu klik tuh misalnya kurangi gitu ya, gini. Tinggal kita bikin lagi di sini ya. Ya udah, kita kurangi gitu, kurangi ini minus gitu. Nah kalau udah gitu tinggal kita refresh lagi ya. Kalau plus dia akan kayak gini ya, tapi kalau ngurangi kita pakai kayak gini. Sekarang kalau kita lihat di sini di XHR dia ya, Ajax dia. Set. Oke, gitu ya. Laravel Liveware ini untuk permulaan aja, untuk biar tahu gimana dia ngubah elemen komponennya ya, biar kita tidak mencampur adukan. Oh ini JavaScript, oh ini SSR gitu ya. Oke, itu aja. Thank you semuanya.